Salah satu kunci untuk maju dalam hidup itu adalah manajemen waktu. Orang-orang yang sangat sukses, mereka itu sangat baik dalam manajemen waktu. Nah, di sini saya akan jelaskan 5 hal yang kamu perlu alokasikan secara waktu supaya hidup kamu bisa lebih maju. Yang pertama itu adalah waktu untuk merenung. Ya, jadi kamu harus punya waktu di mana kamu ini merenungkan hidupnya kamu. Jadi ibaratnya kalau kita hidup ini kan kita ada di dalam kendaraan badan kita. Kita ngelihat keluar dari badan kita, ya. Jadi kalau misalnya kita main game, kita kan bisa lihat karakter ya. Kalau kita nggak bisa lihat diri kita sendiri, tapi bisa kita bayangkan. Nah, yang pertama kita harus bayangin tujuan jangka panjang kita ini apa. Jadi si karakter ini, ya tubuh ini nih, jangka panjangnya kita mau apa sih sebenarnya? Dalam 20 tahun, dalam 30 tahun, kita renungkan. Ini bisa dilakukan seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Kalau saya seminggu sekali di hari Minggu, saya alokasikan waktu sekitar 1 jam itu buat benar-benar merenungkan. Tujuan jangka panjang saya apa, kemudian jangka pendeknya apa supaya itu bisa tercapai, kemudian tiap bulannya harus ngapain. Nah, ini kalau misalnya kamu pengen hidup lebih terarah, ini wajib kamu renungkan. Ya jangan renungkannya sembari melakukan kegiatan yang lain. Kamu harus benar-benar alokasikan waktunya. Misalnya habis nonton video ini, 1 jam benar-benar renungin. Dan kamu lakukan secara rutin, dari bulan ke bulan ataupun tadi minggu ke minggu juga nggak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah merenungkan aktivitas setiap hari. Nah, kalau ini dilakukannya setiap pagi. Jadi sebelum memulai kegiatan, kamu tulis semua yang perlu kamu kerjakan. Ada pendingan ini, pendingan itu, project A, project B, tulis semuanya. Terus lihat prioritasnya yang mana nih. Pilih 3 yang jadi prioritas yang harus selesai hari itu juga. Sisanya non-prioritas. Ya, ini adalah caranya Jeff Bezos ya. Saya juga belajar dari Jeff Bezos, pendiri Amazon. Dia melakukannya seperti ini. Dan ini sangat-sangat efektif. Dan satu lagi, setelah harinya berakhir, kamu review. Hari ini udah ngapain aja ya? Bisa dilakukan lebih baik nggak? Misalnya, prioritasnya ABC. Setelah kamu renungkan, kayaknya sebenarnya prioritasnya itu ABD. Nah, ini buat koreksi di besoknya. Jadi setiap hari kamu renungkan, makin lama makin tajam. Begitu udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama kamu terbiasa. Metain apa yang menjadi prioritas di awal hari, kemudian di akhir hari di-review. Kemudian yang bisa direfleksikan juga itu adalah terkait dengan teknik yang kamu pelajari. Misalnya saya belajar dari Elon Musk, kalau kita mau menetapkan satu target yang besar, ya dalam jangka panjang, misalnya 5 tahun sampai 10 tahun, coba kita pikirkan gimana caranya supaya ini bisa tercapai dalam 6 bulan. Awalnya mungkin kita terlihat, ini nggak mungkin nih. Ini mah pasti lebih dari 6 bulan. Tapi kalau kita pikirin, pasti ada aja caranya. Nah, walaupun ini tidak tercapai dalam 6 bulan, progresnya ini bisa jadi jauh lebih banyak tertimbang yang tadinya kita punya target itu 5 tahun ataupun 10 tahun. Nah, ini saya juga merenungkan ya, setiap kali ada waktu kosong, saya lakukan perenungan, saya merenungkan ini. Saya udah menerapkan ini atau belum ya? Ya sama juga dengan tekniknya Jeff Bezos yang tadi, setiap hari ada 3 prioritas. Tulis dulu semuanya, fokusnya ke 3 prioritas, sisanya non-prioritas. Saya juga merenungkannya, supaya makin lama makin tajam dalam implementasi teknik. Jadi apapun yang kamu pelajari, kamu harus masukin dalam waktu perenungan, kamu renungin, ini sudah diimplementasikan atau belum? Karena kalau tidak direnungkan, nanti akan lewat begitu aja. Ya karena kalau kita belajar apapun, kalau nggak diimplementasikan, nggak ada yang berubah di dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua, itu adalah waktu mengisi otak. Nah ini kan saya sudah tekankan berkali-kali. Yang membedakan orang yang sangat kaya, konglomerat, dengan kamu ataupun saya, salah satunya itu adalah ilmu di dalam kepalanya. Isi kepalanya apa? Kalau misalnya kamu lihat konglomerat dari Hong Kong, Lee Ka-shing kaya sekali. Ya dia sangat sukses dengan bisnisnya yang banyak. Yang bedain itu apa sih? Di luar dari jaringan kenalan dan lain-lainnya. Salah satunya isi kepalanya. Dia ada ilmunya, dia tahu caranya manajemen banyak bisnis, bisnisnya semuanya besar, jaga orangnya gimana, pegang generalnya gimana. Dia ada ilmu-ilmu yang kita nggak ada. Ya makanya kita harus buas dalam menambah ilmu. Semakin di bawah kita, apalagi semakin minus kita di dalam hidup kita, semakin buas kita harus di dalam menambah ilmu. Dan ini ada banyak ya. Yang pertama misalnya baca buku. Saya kan udah pernah bilang, kalau CEO itu secara rata-rata ada datanya, baca buku itu bisa 2 sampai 3 per bulan. Saya sekarang per bulan baru 1 sampai dengan 2.
Tapi saya usahakan juga sampai 3 ataupun 4, dan ini bisa kamu terapkan juga. Karena satu buku ini mungkin kamu baca 1000 halaman misalnya ya, katakanlah buku yang sangat tebal. Mungkin nggak semuanya itu bisa jadi yang kamu implementasikan di dalam hidup kamu. Mungkin cuman satu paragraf dari satu halaman. Tapi itu impact-nya bisa sangat besar. Jadi jangan meremehkan kekuatan dari membaca ya. Dan di luar dari membaca juga banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menambah ilmu. Misalnya ikut workshop, nonton course ya, misalnya ikut course di Growin, belajar ilmu teknis bisnis, ataupun ketemu orang baru yang ilmunya pengen kamu pelajarin, kamu tanya-tanya, itu juga bisa. Atau dengerin podcast edukasi dari pebisnis. Atau misalnya nonton podcast seperti ini, ya ini juga salah satu cara untuk menambah ilmu, mengisi otak kita. Supaya kita makin lama hidupnya bisa lebih baik lagi. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, kita mempelajari sesuatu kalau tidak diimplementasi di dalam hidup kita, tidak dieksekusi, nggak ada yang berubah. Jadi itu adalah tugasnya dari kamu. Ya setelah kamu catat, kamu renungkan, kamu harus pastikan itu tereksekusi supaya hidup kamu bisa berubah. Dan kamu harus punya sifat growth mindset. Kan saya udah pernah bilang ya, mindset itu ada 2, mindset fix dan juga mindset growth. Fix itu merasa segala sesuatunya memang sudah seperti itu. Orang pinter karena dia punya talent. Jadi Cristiano Ronaldo itu jago karena memang badannya diciptakan oleh Tuhan supaya badannya ini menjadi pemain yang jago. Itu fix mindset. Tapi kalau growth mindset, segala sesuatu itu mungkin. Jadi misalnya lihat Cristiano Ronaldo bisa. Oke, berarti gue bisa nih. Apa nih yang dia lakukan? Oke, dia setiap hari latihan fisik gila-gilaan. Oke, gue latihan fisik. Dia obses mempelajari teknik-tekniknya. Oke, gue obses juga gitu. Jadi kita ngelihat sesuatu dan kita tahu bahwa kita juga bisa sebenarnya ke arah sana. Asalkan kita mau. Nah, mindsetnya harus seperti itu. Karena tidak ada yang tidak bisa kalau kita memang benar-benar niat. Dan ini kamu bisa alokasikan terserah dari kamu. Kalau saya biasanya setiap hari sebelum tidur, sekitar 1 jam itu saya alokasikan untuk ngisi otak. Ada orang-orang yang alokasinya setiap pagi, ada juga yang setiap weekend, itu terserah. Yang penting ada waktunya. Karena satu hal yang ingin kita hindari adalah kita hidup dari tahun ke tahun sampai 20 tahun ke depan itu otaknya isinya sama. Bayangkan kamu yang sekarang udah tahu misalnya dunia kripto, udah tahu Bitcoin gitu ya. Kalau kamu hidup kembali di tahun 2015, hidup kamu akan berubah. Karena isi otaknya berbeda dan keputusan yang kamu ambil akan berbeda. Kalau misalnya dari 2015 sampai dengan sekarang isi otak kamu sama aja, nggak ada yang ditambah, ya mungkin kamu hidupnya masih sama-sama aja, bahkan mungkin lebih buruk. Ya jauh lebih buruk dari kondisi kamu sekarang. Jadi kamu harus buas menambah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah waktu eksplorasi. Nah ini banyak orang yang juga nggak alokasikan ya. Orang banyak sekali yang ada waktu jalan-jalannya, tapi jalan-jalannya ke tempat yang sama. Jadi misalnya pergi ke mall, perginya ke mall yang sama, itu-itu aja. Pergi makan sama keluarga, pergi makannya di tempat yang sama, itu-itu aja. Nggak ada tempat baru yang dieksplorasi. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk bisa menciptakan divergent thinking. Ya, pikiran kamu tuh supaya bisa keluar dari pola pikir yang sekarang. Supaya kalau kamu pikirin ide, kamu kepikiran ide-ide di luar dari yang kamu kepikiran sekarang. Ada solusi-solusi baru yang terpikirkan. Caranya gimana? Di dalam keseharian, kamu perkenalkan hal-hal baru ke otak kamu. Contohnya kalau misalnya pergi keluar, coba pergi ke museum. Kalau belum pernah pergi ke museum. Coba pergi hiking kalau belum pernah hiking. Coba pergi diving kalau belum pernah diving sebelumnya. Ini kan hal-hal baru. Kamu akan melihat hal baru, merasakan hal baru. Ya otak kamu akan terdorong ya untuk juga merasakan hal baru tersebut. Atau misalnya kalau nggak mau sesuatu yang bayar ya karena tadi kan hiking, diving itu mahal ya. Misalnya dalam keseharian kamu pergi makan. Ya kamu pergi makan sama keluarga atau setiap weekend pergi makannya di tempat yang berbeda. Misalnya restoran di cabangnya di Jakarta Barat sekarang. Nah coba cari dia punya cabang di tempat yang lain. Supaya jadi tempat yang berbeda, pengalaman yang berbeda, jalannya berbeda. Ya pindah-pindah tempat, ini juga salah satu caranya. Jadi kamu melihat hal yang baru terus, bukan yang sama terus, itu terus. Gitu. Dan yang terakhir dari sisi mencoba hal baru. Nah sekarang kita tahu bahwa pertumbuhan teknologi ini kan gila-gilaan ya. Dalam beberapa tahun terakhir ada AI. Dorong diri kamu untuk pelajari hal baru. Ya saya pribadi juga sama. Misalnya, oh ada ChatGPT, saya cobain ChatGPT itu apa. Yang berbayar tuh gimana. Oh ada Claude, bedanya apa sih? Oh ada Grok-nya Elon Musk. Apa itu? Bedanya apa ya? Oh ternyata bisa bikin karakter ya. Bisa seperti apa ya? Dicoba.
supaya kita merasakan hal baru, melihat hal baru. Terus ada Eleven Labs. Oh, Eleven Labs ini ternyata bisa saring suara sampai benar-benar bagus ya. Terus ada lagi Runway ML. Ya, ada lagi Lovable, bisa bikin aplikasi cuman ketik-ketik prompt doang. Pelajarin supaya otak kamu juga terdorong, ya, punya pengalaman baru, punya referensi berpikir yang baru. Balik lagi tujuan utamanya ya divergent thinking. Jadi kamu harus punya waktu yang kamu alokasikan untuk eksplorasi hal baru. Terserah alokasinya pengen kapan, ya pengen sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau pengen rutin kayak tadi saya bilang makanannya kamu beda-bedakan, kalau misalnya pergi makan, restorannya dibeda-bedakan, terserah. Yang penting kamu ingat bahwa kamu harus ada waktu untuk eksplorasi hal baru. Kemudian selanjutnya adalah waktu untuk ketemu orang baru. Ya ini mungkin kamu juga udah tahu ya sesuatu yang klise lah ya. Your network is your net worth. Ya kalau misalnya jaringan pertemanan kamu luas, peluang yang datang ke dalam hidup kamu itu juga lebih banyak kemungkinan yang datang. Jadi kamu harus secara proaktif mendorong diri kamu supaya kamu bisa nambah banyak teman. Kamu bisa ikut workshop, bisa ikut komunitas, dorong diri kamu untuk berkenalan dengan orang lain. Ya jangan seperti orang yang dia ikut seminar, dia cuma nontonin seminarnya terus dia pulang. Padahal yang paling berharga adalah networknya. Seminar bisnis berarti orang-orang yang mau bisnis, yang punya bisnis itu datang. Justru itu kesempatannya untuk kenal dengan orang baru. Apa gunanya orang baru? Selain peluang baru bisa datang, ya ke dalam hidup kita lewat orang-orang baru ini, kita juga bisa belajar hal baru, ilmu baru, pengalaman baru. Dan secara umum, kenal sama siapa aja, itu bagus untuk kita untuk menambah pemikiran yang baru juga. Orang banyak sekali yang tendensinya, oh kita harus kenalnya cuma sama orang-orang yang sangat sukses. Saya pernah bilang, memang betul kita lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita, supaya kita istilahnya ketularan. Tapi dalam hal berkenalan, kenalanlah dengan semua orang. Bahkan dari orang-orang yang jauh di bawah kita, ya misalnya kita ketemu orang di jalanan deh, ada tukang parkir misalnya. Itu kita juga bisa belajar hal baru dari dia kalau lagi ngobrol. Misalnya kita tanya, Pak, kalau parkir ini Bapak biasanya dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya? Biasanya orang kasih berapa sih? Oh 2.000. Terus kamu bisa ngitung, oh ternyata tukang parkir dapatnya segini ya. Atau nggak dia pernah ngeliat kejadian-kejadian yang kamu nggak pernah lihat di jalanan. Kadang bisa kasih kita wawasan baru yang kita nggak sangka-sangka. Jadi jangan pernah menganggap remeh ya seseorang karena dia punya statusnya ataupun dia keuangan di bawah kita, itu seakan-akan dia nggak bisa kasih kita insight baru. Jadi berkenalanlah dengan siapapun. Ini juga sebenarnya saya mengutip dari kata-kata Jeff Bezos ya. Kita bisa belajar dari siapapun kalau kita benar-benar mikirin dalam ya. Siapapun itu bisa kasih kita pelajaran baru ke otaknya kita. Dan dalam berkenalan dengan orang itu ada istilah yang namanya, saya suka sebut social capital ya. Jadi kita menambahkan, kita punya poin secara sosial ya, teman-teman kita buka gitu ya. Walaupun sekarang kita nggak kepake sama sekali, kita ngerasa kok cuman kenal-kenal doang nggak ada gunanya. Tapi dalam 10 tahun, 20 tahun kita nggak tahu. Pada saat kita jalan, mungkin kita butuh satu koneksi tertentu yang dimana, oh ternyata orang ini pernah berkenalan dengan kita, punya impresi bagus, akhirnya bisa bersinergi atau ada peluang bareng yang digarap ke depannya kita nggak tahu. Ya makanya, ya kita kumpulin aja social capital ya, nilai dari network kita itu dari sekarang, karena jangka panjang mungkin aja kepake. Kemudian yang terakhir itu adalah waktu untuk bersedekah. Nah, ini juga banyak orang yang mungkin belum rutin melakukan, tapi mungkin kamu di sini ada yang sudah melakukan. Ini sebagai pengingat untuk kamu, dan ini balik lagi ya, karena orang punya kepercayaan yang berbeda-beda. Kalau dari saya percaya dengan kekuatan sedekah, di mana sedekah itu bisa membantu meringankan jalan yang kita lewati. Ya, jadi kalau misalnya ada rintangan-rintangan itu bisa terbukakan dengan kita bersedekah. Kadang-kadang ada ide yang tiba-tiba terpikirkan, ada orang datang bantu, ada bantuan tiba-tiba datang yang kita nggak sangka-sangka. Itu bagian dari kekuatan sedekah. Kalau misalnya kalian ada cerita tentang kekuatan bersedekah ini, bisa tulis di kolom komentar, ya supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat gitu, bisa belajar dari pengalamannya kalian. Tapi saya pribadi juga percaya dengan ini, karena saya udah pernah jelasin ya di video-video sebelumnya tentang bersedekah itu memang bisa membukakan jalan pada saat kita menghadapi kesulitan. Dan bersedekah ini ada banyak modelnya ya, nggak cuman dari sisi uang. Orang kan mikirnya sedekah itu uang Pak, saya uangnya aja udah mau nol, ada utang. Nggak cuma dalam bentuk uang, ada banyak. Sedekah bisa kasih makanan, masakin makanan, atau nggak kita sedekah waktu ke orang-orang tua yang misalnya ada di yayasan, dia pasangannya udah meninggal, terus anaknya tinggal nggak mau urus, kita datang temenin dia, ngobrol-ngobrol sama dia, itu juga sedekah. Mentoring orang,
secara karir, secara bisnis, itu juga sama, kita membantu orang lain, membuat hidupnya lebih baik. Itu adalah salah satu bentuk dari sedekah juga. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini semuanya terbatas ya, 100 tahun dari sekarang kita semua udah meninggal, saya udah nggak ada, kamu yang nonton ini semuanya juga udah nggak ada, ya. Dan hidup kita ini sebenarnya ya memang segini aja, ya mungkin 80-90 tahun, kalau lebih bisa sampai 100 tahun, tapi setelah itu kita udah pergi. Langkah baiknya ya kita juga berpikir setelah hidup ini ada apa nih yang akan terjadi? Ada nggak yang kita bisa lakukan sekarang yang nanti bisa kita tuai hasilnya ketika kita pergi meninggalkan bumi ini? Yaitu ya kita berbuat baik, kita membantu orang. Supaya yang kita tabur ini nanti bisa kita tuai. Tapi ini balik lagi ya, setiap orang punya kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin nggak percaya apa yang dilakukan di bumi ini akan efek ketika kita meninggalkan bumi ini. Tapi ya bagi kalian yang percaya, ya kalian juga harus berpikir dari sisi ini. Ya kita juga menabung untuk di sana nanti ketika kita meninggalkan bumi. Karena memang waktu kita di sini itu singkat. Tapi di luar dari itu, ya kalau kita berbuat baik, ini efeknya akan domino. Dunia akan menjadi lebih baik lagi. Karena kalau misalnya kamu sekarang berbuat baik, kamu nanti jadi sukses, kamu tetap berbuat baik, bersedekah, orang-orang yang menjadikan kamu sebagai panutan akan mengikuti yang kamu lakukan, dan dunia akan menjadi lebih baik lagi. Efeknya akan domino. Jadi kira-kira ini adalah 5 waktu ya yang harus kamu alokasikan, yang menurut saya penting supaya kamu bisa maju dalam hidup. Yang pertama waktu merenung, waktu untuk mengisi otak kamu, waktu eksplorasi hal baru, waktu ketemu orang baru, dan waktu bersedekah. Kembali lagi saya tekankan di sini, kamu catat, kalau kurang jelas dengerin ulang, dan implementasikan di dalam hidup kamu. Karena kalau kamu cuma denger doang berasanya, wah keren gitu ya, berfantasi kalau hidup kamu udah berubah, itu nggak ada yang berubah. Sampai kamu implementasikan, baru hidup kamu bisa berubah. Semoga membantu ya.